Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai sistem saraf. Kami dari kelompok 10 beranggotakan saya Samsi Helmis, rekan saya Yulia Aditya, dan juga Mulyani Puspita Dewi. Sistem indera pada manusia ini pokok pembahasannya yaitu ada 4. Yang pertama, mengenai pengertian dan fungsi sistem indera pada manusia. Yang kedua, organ-organ dan fungsinya pada sistem indera. Yang ketiga, mekanisme kerja indera pada manusia. Dan yang keempat, kelainan dan gangguan pada sistem indera manusia. Pembahasan yang pertama dan yang kedua akan dijelaskan oleh Yulia Aditya. Kepada Yulia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dan fungsi sistem indera pada manusia. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang atau reseptor. Alat indera adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan di sekitarnya. Alat indera manusia sering disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan, yaitu mata, indera pendengaran, yaitu telinga, indera pembau, yaitu hidung, indera pengecap, yaitu lidah, dan indera peraba, yaitu kulit. Adapun fungsi dari masing-masing sistem indera manusia, yang pertama ada mata, berfungsi sebagai indera penglihatan yang peka terhadap rangsangan cahaya atau fotoreseptor. Yang kedua ada telinga sebagai indera pendengaran dan alat keseimbangan. Yang ketiga ada hidung sebagai alat indera untuk merespon rangsangan bau. Yang keempat ada lidah sebagai indera pengecap yang membuat manusia bisa merasakan apapun yang masuk ke dalam mulut. Dan yang kelima ada kulit sebagai indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Materi kedua ada organ-organ dan fungsinya pada sistem indera. Yang pertama ada indera penglihatan, yaitu mata, yang gambarnya dapat teman-teman lihat pada slide yang disajikan. Pertama ada yang namanya sklera, yang merupakan lapisan terluar dari bola mata yang berwarna putih dan tidak bening, berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata dan melindungi bagian-bagian dalam bola mata. Selanjutnya ada koroid, yang merupakan lapisan tengah berwarna gelap dan banyak mengandung pembuluh darah dan pigmen. Koroid ini berfungsi untuk mencegah pemantulan cahaya yang masuk ke bola mata. Selanjutnya ada retina, yang merupakan lapisan terdalam pada mata yang banyak mengandung sel reseptor cahaya. Selanjutnya ada selanjutnya ada kornea, yaitu berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata dan berakhir pada retina. Lalu ada iris atau selaput pelangi yang terletak di belakang kornea mata yang berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata.
Selanjutnya ada lensa mata yang berfungsi memfokuskan agar cahaya yang masuk ke mata jatuh tepat pada retina. Lalu ada syaraf-syaraf mata yang berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke dalam otak. Next, indera pendengaran atau telinga. Telinga ini berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Bagian-bagian telinga ini terbagi 3, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian telinga luar ini ada daun telinga, saluran telinga atau lubang telinga. Fungsi dari telinga luar ini adalah untuk menangkap getaran suara. Yang kedua ada telinga tengah. Adapun bagian dari telinga tengah ini terdiri dari selaput pendengaran atau gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan saluran estasius. Yang terakhir ada telinga dalam. Telinga dalam ini terdiri dari bagian yang disebut tingkap jorong dan rumah siput. Fungsinya ini untuk meneruskan rangsangan suara ke otak. Selanjutnya ada indera pembau atau hidung. Hidung ini merupakan indera pembau penerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Reseptor hidung ini adalah saraf olfaktori yang terdapat pada langit-langit rongga hidung dan peka terhadap molekul bau. Daerah yang sensitif terhadap rasa bau terletak di bagian atap rongga hidung ini, di mana bagian tersebut terdapat 2 jenis sel, yaitu sel penyokong berupa sel epitel dan sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel saraf. Untuk bagian luar hidung itu dapat teman-teman lihat ada jembatan hidung, punggung hidung, ujung hidung, rongga hidung, sayap, lubang hidung, dan lekuk bibir atas. Next, indera pengecap atau lidah. Reseptor pada lidah ini adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap. Tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut di dalam air liur. Pada lidah ini juga teman-teman dapat merasakan rasa pahit, asam, asin, dan manis yang bagian-bagiannya itu ada bagian-bagian tersendirinya. Yang mana pada pangkal belakang ini itu adalah rasa pahit, samping lidah ini rasa asam dan asin, dan ujung lidah itu ialah rasa manis. Selanjutnya ada indera peraba atau kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoreseptor atau tangoreseptor. Reseptor dari kulit ini terdiri dari korpus-korpus pada lapisan epidermis atau lapisan paling luar dan lapisan dermis bagian tengah yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Adapun bagian-bagiannya dapat teman-teman lihat ada di sini pori keringat yang langsung berhubungan dengan kelenjar keringat, ada saraf, ada jaringan ikat, ada jaringan adiposa atau jaringan lemak, ada pembuluh darah, ada folikel rambut, ada kelenjar minyak yang dekat dengan rambut ini, ada otot arektor pil yang untuk mendirikan rambut, dan juga ada pori-pori keringat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yulia. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan.
yaitu mengenai mekanisme kerja indera pada manusia. Yang pertama yaitu indera penglihatan atau mata. Mekanisme penglihatan, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga manusia bisa mengetahui apa yang mereka lihat. Yang kedua, indera pendengaran atau telinga. Mekanisme pendengaran, suara yang didengar ditangkap oleh daun telinga, kemudian sampai ke gendang telinga sehingga membuat telinga bergetar. Getaran ini diteruskan oleh 3 tulang pendengaran ke tingkap jorong dan diteruskan ke rumah siput. Di dalam rumah siput, cairan limpe akan bergetar sehingga merangsang ujung-ujung saraf pendengaran dan menimbulkan impuls saraf yang ditujukan ke otak. Di dalam otak, impuls tersebut akan diolah sehingga manusia bisa mendengar dan mengenali suara tersebut. Yang ketiga, indera pembau, yaitu hidung. Mekanisme penciuman, bau dapat tercium jika bau tersebut sampai di rongga hidung. Bagian bau menimbulkan rangsangan yang kemudian diterima oleh ujung-ujung saraf pembau yang ada di hidung. Rangsangan bau tersebut diteruskan ke otak sehingga kita dapat mencium bau. Yang keempat, indera pengecap atau lidah. Mekanismenya yaitu makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu, rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak. Lalu, otak menanggapi rangsang tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Yang kelima, yaitu ada indera peraba atau kulit. Mekanisme perabaan yaitu sentuhan yang dilakukan pada semua benda menghasilkan rangsangan. Rangsangan itu diterima oleh reseptor kulit, kemudian rangsangan itu diteruskan oleh reseptor ke otak dan kita dapat meraba suatu benda. Otak juga memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan itu karena informasi yang cepat. Tubuh kita dapat terhindar dari bahaya luar, misalnya saat kita menyentuh benda yang panas. Jika tubuh tidak tahan panas, maka secara refleks tubuh akan menghindari panas tersebut dan tubuh terhindar dari kerusakan yang lebih fatal. Materi selanjutnya yaitu mengenai kelainan dan gangguan pada sistem indera manusia. Yang pertama, kelainan dan gangguan pada indera penglihatan. Yang pertama ada rabun jauh atau miopi. Rabun jauh adalah ketidakmampuan mata guna melihat benda yang jaraknya jauh. Penyebabnya ukuran bola mata ini panjang dari ukuran normal. Jadi bayangan benda jatuh di depan retina. Yang kedua, rabun dekat atau hipermetropi adalah ketidakmampuan mata dalam melihat benda jarak dekat. Hal ini dikarenakan mata pendek, jadi bayangannya jatuh pada belakang retina. Yang ketiga ada presbiopi atau rabun tua, disebabkan menurunnya daya akomodasi lensa mata, jadi lensa mata akan kehilangan elastisitasnya dengan seiring bertambahnya usia seseorang. Yang keempat ada rabun senja, gangguan mata ini dikarenakan kurangnya vitamin A, jadi mata tidak bisa melihat benda di tempat redup dan malam hari. Yang kelima ada buta warna. Buta warna tidak dapat membedakan mana warna. Jadi penyakit ini sudah bersifat turun-temurun. Yang keenam ada katarak.
ialah gangguan penglihatan dikarenakan lensa mata keruh, jadi menghalangi masuknya cahaya di retina. Penderita katarak umumnya di atas 55 tahun. Yang ketujuh ada glaukoma. Kelainan ini ditandai dengan peningkatan tekanan di dalam bola mata. Tekanan terjadi karena adanya sumbatan pada sakron di dalam bola mata dan pembentukan cairan di bola mata yang berlebihan. Dan yang kedelapan, yang terakhir yaitu juling. Kelainan mata ini disebabkan adanya ketidakserasian kerja otot penggerak bola mata kanan dan kiri. Kelainan ini dapat diatasi dengan tindakan operasi pada otot mata yang akan dilanjutkan oleh Mulyani. Kepada Mulyani disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kelainan dan gangguan indera penciuman atau hidung. Yang pertama ada anosmia, yaitu gangguan hidung yang disebabkan tidak bisa membaungi. Yang kedua influenza, yaitu penyebabnya adalah infeksi virus flu yang mengakibatkan tersumbatnya rongga hidung, jadi kemampuan membau ini jadi berkurang. Yang ketiga polip hidung. Polip maupun benjolan hidung ini mempunyai ciri teksturnya lunak, tak ada rasa sakit, dan bukan termasuk sebagai kanker. Terkadang benjolan ini tumbuh dalam saluran maupun rongga sistem pernapasan. Yang keempat, patah hidung, yaitu cedera umum yang terjadi oleh seseorang yang dikarenakan hantaman keras maupun benturan benda tumpul di wajah. Yang kelima, rintis, yakni rintis alergi dan non-alergi. Penyakit hidung ini berbentuk iritasi di selaput lendir. Selanjutnya, kelainan dan gangguan indera pendengaran atau telinga. Yang pertama, tuli, dikarenakan gangguan transmisi suara di dalam koklea sebab penumpukan kotoran maupun terjadi kerusakan koklea. Yang kedua, infeksi telinga bagian luar. Infeksi ini mengakibatkan bagian yang terinfeksi keluar nanah, jadi perlu diobati sesegera mungkin. Yang ketiga, infeksi telinga bagian dalam, yaitu disebabkan oleh bakteri maupun infeksi virus yang dapat menyerang di bagian tengah saluran telinga. Yang keempat, otosklerosis, yakni kelainan tulang pangordi, yakni dengan gejala tinnitus saat masih kecil. Yang kelima, presbikusis, yakni kerusakan sel saraf telinga yang dialami di usia manula. Yang keenam, rusaknya reseptor pendengaran, yaitu telinga bagian dalam sakit sebab mendengarkan suara terlalu keras. Yang ketujuh, kerusakan gendang telinga seperti gendang telinga pecah sebab kapasitas suara yang terlalu keras dan tembus di benda tajam. Yang kedelapan, penumpukan telinga atau earwax, yaitu penumpukan kotoran ini bisa mengakibatkan penyumbatan saluran telinga. Selanjutnya, kelainan dan gangguan indera pengecap atau lidah. Yang pertama, lidah berubah warna. Perubahan warna ini bisa dikarenakan vitamin, asam folat, maupun zat besi. Bisa juga lidah berubah warna sebab minuman alkohol. Yang kedua, lidah berubah tekstur. Tekstur ini bisa jadi bulu atau bulunya hitam. Jadi bisa dikarenakan antibiotik maupun kebiasaan merokok. Yang ketiga, lidah bengkak. Lidah bengkak dapat menjadi gejala keadaan medis, misalnya kanker lidah, radang tenggorokan, dan lain-lain. Yang keempat, lidah nyeri. Nyeri disebabkan oleh alergi makanan, pemakaian pasta gigi, berbahan keras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelainan dan gangguan indera peraba atau kulit. Yang pertama, jerawat ialah masalah kulit sebab di bagian kelenjar kulit ada gangguan. Yang kedua, panu, yaitu tergolong penyakit dari infeksi jamur yang dapat menyerang di bagian pigmen kulit. Yang ketiga, eksim, disebabkan ada benjolan yang berkembang kemudian meruam. Di tahap inilah parah sekali dan dapat mengakibatkan infeksi. Yang keempat, herpes, yaitu jenis penyakit kulit yang dikarenakan virus varicella
yang bisa mengakibatkan kulit meruam dan bergatal. Yang kelima, kudis, ialah penyakit kulit yang dikarenakan serangan kemau atau kutu kecil. Jenis kutu ini kerap disebut Sarcoptes cebiae, yaitu penyakit yang mengakibatkan kemerahan di bagian kulit tertentu. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mulyani. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai sistem indera pada manusia. Untuk sesi penambahan materi dan juga sesi tanya jawab, kita lanjutkan di grup WA. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.